Nah, hari ini kita akan belajar tentang hamba yang baik dan setia. Ya, kita akan baca sama-sama bagaimana sih kita hidup yang Tuhan inginkan gitu. Di Mazmur 24 ayat 1 dikatakan gini. Mazmur Daud, Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi kita percaya hidup kita ya semua yang ada di dunia ini adalah miliknya Tuhan. Ya, jadi Tuhan yang empunya semuanya yang ada juga termasuk hidup kita. Gitu. Hidup kita adalah miliknya Tuhan. Dan waktu Tuhan Yesus sudah mati di salib untuk menebus dosa kita, mengorbankan dirinya untuk kita, hidup kita ini bukannya milik kita lagi. Harganya sudah lunas dibayar dan hidup kita ini kita bukan hanya mati masuk kerajaan surga, bukan. Tapi kita sudah lunas dibayar dan hidup kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan mau hidup kita ini menjadi hidup yang bagi Dia. Hidup kita kita pakai untuk kemuliaannya, untuk kepentingan kerajaan surga. Yang mengerti kata amin. Di 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan gini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Mari kita sama-sama ingat ya, Tuhan ingatkan kita bahwa kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita jangan hidup untuk diri sendiri lagi, tapi baiklah hidup kita untuk Tuhan. Jadi Tuhan gak nebus kita cuma buat kita masuk surga, tapi biar kita sekarang hidup yang kita saat ini jalani adalah untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan kerajaan surga. Di Kolose 3 ayat 24 dikatakan gini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi Tuhan, kalau kita sebut Tuhan Yesus gitu ya, Kristus adalah Tuhan. Kristus adalah Tuhan kita dan kita hambanya. Jadi jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen, kita hidup semau-maunya kita sendiri. Ya kalau bahasa Betawinya semaunya gue. Gue mau apa kayak, ini kan hidup cuma sekali ya. Saya mau lakukan ini, melakukan itu. Saya mau berselingkuh, saya mau nonton film porno, saya mau apa suka-suka. Saya mau merokok, saya mau mabuk, suka-suka. Enggak. Tuhan ingatkan kita, hidup kita yang sudah dibeli ini bukan milik kita lagi. Dan Tuhan ingatkan kita menjadi hambanya. Dia Tuhan, Dia Tuhan kita. Kalau kita sebut Tuhan Yesus artinya kita tidak menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Kita tidak menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Tapi kita adalah hamba. Apa hamba itu adalah apa yang Tuhannya perintahkan itu yang katakan Dia lakukan. Tapi kalau kita hamba mau-maunya saya itu kita bukan hamba. Tapi yang Tuhan ingatkan adalah Dialah Tuhan kita dan kitalah hambanya. Dialah kita menjadi hamba yang baik, ya, yang Tuhan perintahkan kita apa, kita lakukan. Oke, ya hari ini kita akan belajar di Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau pergi ke luar negeri, dan kemudian dia panggil hamba-hambanya. Tuhan adalah Tuhan kita. Kita adalah hamba-hambanya. Tuhan memanggil kita bersama-sama, Dia mengumpulkan kita untuk apa? Dia mempercayakan hartanya. Apa sih harta yang dipercayakan? Bukan hartanya bukan cuma kayak uang gitu, bukan hanya berlian, emas, bukan. Harta yang terbesar adalah hidup kita sendiri. Hidup kita ini harta yang terbesar. Kalau misalnya ada penjahat gitu ya, ada seorang penjahat, nodong gitu ya. Pilih harta atau nyawa? Kita pilih nyawa. Karena apa? Yang terbesar, harta terbesar adalah hidup kita sendiri, benar ya? Nafas hidup itu yang terbesar di dalam kita. Itu harta yang terbesar dalam kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan percayakan hartanya, Tuhan percayakan hidup kita. Jadi jangan sampai ada seorang yang berkata, saya nggak kesel deh, saya kenapa lahir di dunia ini, tadinya saya nggak usah lahir. Kalau ada juga yang berkata, aduh saya udah nggak mau hidup di dunia inilah, udahlah angkat saya cepet-cepet lah, udahlah saya nggak mau lagi di dunia ini. Itu juga bertobat. Kenapa? Selama Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, artinya itu Tuhan masih percayakan kita. Jadi jangan pernah kita tidak melakukan bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kalau namanya dipercaya, itu artinya milik atau pengelola. Pengelola ya, jadi kalau misalnya Ki Ayan tiba-tiba ke saya nih, Wendy, saya mau ke WC. Ini Bu, saya mau titip, saya percayakan HP saya sebentar ya Bu. Oh iya Ci Ayen gitu ya. Gitu habis Ci Ayen ke WC langsung HP-nya saya injek-injek gitu misalnya ya. Dia kan gak tahu nih saya injek-injek gitu, saya banting-banting. Apakah saya bisa dipercaya? Gak bisa ya, HP-nya saya jual gitu. Itu bukan HP saya, jadi
saya akan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan, benar ya. Tapi kalau HP saya sendiri, milik saya mau buang kayak, saya mau banting, saya mau kasih orang, saya mau ngapain, itu milik saya sendiri, benar ya. Tapi kalau namanya dipercaya, hartanya itu kita bukan milik kita sendiri. Hidup kita bukan milik kita sendiri. Makanya kalau kita yang sudah ditebus Tuhan, jangan kita sia-siakan hidup kita karena kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan yang pemilik hidup kita. Yang mengerti kata amin. Dan dibilang hal kerajaan surga. Artinya kerajaan surga itu Tuhan punya kepentingan atas hidup kita. Kita nggak bisa hidup untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita untuk kepentingan kerajaan surga, untuk kepentingan Tuhan. Dan di ayat 15-nya dikatakan gini, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Ya, jadi Tuhan memberikan kita masing-masing. Ada yang mungkin diberi 1 talenta, diberi 2, diberi 5. Ada yang mungkin jago masak, ada yang mungkin jago gambar gitu. Masing-masing diberikan talenta, ada yang nyanyi, jago nyanyi. Semua masing-masing, kita nggak bisa memilih hidup kita. Lahir di mana, kita punya bakat apa, kita nggak bisa memilih, bener ya. Masing-masing diberikan. Tapi Tuhan ingatkan, yang satu tidak bisa, jangan berkata bahwa Tuhan gak adil ya. Itu suka-suka Tuhan, benar ya. Dia dikasih 1, kita dikasih 2, dikasih 5. Itu terserah Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Sebagai pemilik nafas hidup kita, amin. Jadi waktu yang punya 1, dia tidak akan, jangan sampai iri atau minder. Tapi yang punya 5 juga jangan sampai sombong. Wih, saya jago nyanyi nih. Weh, untuk apa kesombongan diri? Jangan, kenapa? Karena itu juga pemberian Tuhan. Kalau yang punya 1 juga, aduh saya hidup ini saya gak bisa apa-apa. Saya gak punya apa-apa. Karena firman Tuhan berkata bahwa semua masing-masing diberikan. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Jadi gak ada yang kosong. Jadi Tuhan berikan kita pasti ada talentanya masing-masing. Ya Tuhan berikan 1 per 1 gitu. Mereka semua diberikan dan kemudian orang itu pergi gitu ya. Diberikan kepercayaan kemudian pergi. Nah hamba yang 5, yang dikasih 5 dan 2. Itu segera dia cepat-cepat langsung menjalankan talenta itu. Dan mendapat laba. Yang 5 dapat 5 jadi dia 10. Yang 2 dapat 2 jadi dia 7. Cuman yang 1 dia lihat gini. Ngapain nih mempergunakan talenta saya ini, ngapain nih untuk kepentingan Tuhan saya, gak usah saya kan mau hidup untuk kepentingan diri sendiri. Akhirnya dia kubur, dia tanam, dia sembunyikan. Sedangkan kalau yang lain semua menjalankannya. Gitu. Dan kemudian waktu itu tidak berapa lama kemudian Tuhannya datang dan kemudian langsung dia minta pertanggungjawaban kepada hamba-hambanya itu. 5 datang ke Tuhan. Tuhan saya udah beroleh laba yang Tuhan kasih 5 itu, saya sudah beroleh 5 talenta lagi. Dan yang 2 juga bilang, Tuhan saya udah beroleh laba 2 talenta gitu ya. Dan di Matius 25 ayat 21 dikatakan gini, maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Gitu. Jadi waktu mereka datang menjalankan talentanya, langsung mereka dipuji sama tuannya. Baik sekali, well done, baik sekali. Hamba yang baik dan setia. Dipuji, yang 5 dipuji, yang 2 dipuji. Gitu ya. Dan mereka diberikan perkara yang besar dan masuk dalam kebahagiaan tuannya. Artinya segala kehormatan, kemuliaan diberikan juga kepada mereka. Gitu. Dan apa yang terjadi dengan hamba yang menyembunyikan talentanya? Di ayat 26-nya dikatakan gini, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Jadi hamba yang tidak mengerjakan talentanya, itu sama tuannya dibilang itu kamu adalah hamba yang malas dan jahat. Jadi Tuhan tidak suka kalau kita di dalam kehidupan kita ini, kita tidak mempergunakan hartanya untuk kepentingan kerajaan surga. Kalau kita menyembunyikan, kita menanam, kita membuatnya untuk kepentingan diri sendiri. Padahal sebenarnya hidup ini adalah kepercayaan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bukan milik kita sendiri, amin. Jadi Tuhan mau untuk hidup kita, semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu untuk kepentingan kerajaan surga, untuk jiwa-jiwa, untuk kepentingan Tuhan, bukan hanya hidup untuk diri sendiri saja. Jangan sampai kita menjadi seperti hamba yang malas, yang jahat, yang saya nggak mau untuk kepentingan surga, saya mau untuk diri sendiri. Itu Tuhan bilang itu adalah hamba yang jahat dan malas. Dia nggak melakukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk diri sendiri. Kemudian dikatakan gini, pas lagi yang 1 talenta itu akhirnya Tuhan bilang gini, hamba itu dicampakkan, dia dihukum.
Dan talentanya itu diberikan kepada orang yang menjalankan talenta. Ya jadi udah dia dihukum, talentanya dipindahin, dia udah gak dapat apa-apa gitu, dibilang hamba yang jahat dan malas. Gitu. Nah, apa sih talenta ini di dalam kehidupan kita? Sebentar saya akan menjabarkan 4 ya talenta itu apa dalam hidup kita. Yang biarlah kita introspeksi diri. Apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, biar itu kita jalankan, kita kelola. Biar kita menjadi hamba yang baik dan setia. Yang pertama adalah waktu. Bukan seberapa lama kita hidup di dunia ini, tapi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Apakah kita untuk terus-menerus sebagai kepentingan diri sendiri, egois, pikirin masalah kita sendiri, ataukah kita hidup untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan kerajaan surga. Kalau saudara bilang kepentingan kerajaan surga itu seperti apa sih Bu gitu. Kepentingan kerajaan surga adalah Tuhan sangat rindu untuk jiwa-jiwa yang di luar sana. Masih banyak mereka yang belum selamat. Tuhan tuh sangat mengasihi jiwa-jiwa yang belum selamat. Tuhan sangat mengasihi setiap umat manusia. Karena itu Tuhan ingin kita yang udah dapat talentanya ini, biar kita pakai untuk banyak jiwa dimenangkan, dibawa kepada Tuhan. Banyak jiwa mengenal Tuhan. Jangan sampai kita hidup hanya egois kita sendiri. Kemudian yang kalau misalnya ada yang berkata begini, saya kan masih muda Bu, saya pengen karir dulu. Saya gak mau mikirin jiwa-jiwa, saya mau sukses dulu gitu ya. Saya gak mau mikirin jiwa-jiwa. Tuhan ingatkan, mari coba apakah waktu yang kita diberikan sama Tuhan, apakah kita sudah kelola dengan baik untuk kepentingan kerajaan surga. Ya ada juga yang mungkin sudah lanjut usia gitu ya. Udah saya mah udah gak mau ngapa-ngapain deh. Gitu, saya udah lanjut usia, saya nggak mau ngapa-ngapain di dunia ini gitu ya. Ya udahlah saya begini-begini. Sekali lagi, waktu kalau Tuhan sudah masih memberikan kita kesempatan, mari pakai sungguh-sungguh kesempatan itu untuk kita kepentingan kerajaan surga yang mengerti kata amin. Membawa banyak jiwa-jiwa lewat doa kita, mungkin lewat kita ajak orang, itu kita bisa dipakai oleh Tuhan. Yang kedua adalah uang. Seberapapun uang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu adalah bukan milik kita sendiri. Itu kita menjadi pengelola, menjadi pengurusnya. Jadi kalau jangan sampai kita, wih saya uangnya banyak, kayak saya foya-foya, saya hambur-hamburin gak apa. Jangan, uang itu Tuhan berikan, Tuhan percayakan, itu perlu dipertanggungjawabkan. Apakah kita pakai untuk kepentingan kerajaan surga, untuk jiwa-jiwa banyak diselamatkan, dimenangkan buat Tuhan, atau kita pakai hanya untuk memuaskan kita sendiri, keinginan kita, hawa nafsu kita, suka-suka kita. Yang Tuhan ingatkan hari ini adalah jangan sampai kita menjadi hamba yang jahat dan malas. Tapi biarlah kita menjadi hamba yang baik dan setia. Yang melakukan setiap kehidupan ini, yang Tuhan percayakan talenta untuk apa? Untuk kepentingan kerajaan surga, untuk Tuhan, untuk kepentingan jiwa-jiwa. Yang ketiga adalah bakat. Ya mungkin saudara pikir, saya jago nyanyi, satu lagi, saya jago masak. Pakai bakat itu untuk apa? Membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bisa loh kita masak. Hai Ci, ini masakan saya enak loh ke tetangga gitu. Oh iya ayo sini datang. Lagi dia datang kita doain, ngobrol, injilin, kenalin Tuhan Yesus, ajak ibadah, ajak live. Ada juga yang mungkin, kita suka makan yuk, kayak kuliner yuk ke sono, ke sini gitu. Ajak teman-teman kita, ajak keluarga kita. Yang mungkin mereka, oh iya ayo makan yuk makan. Mungkin mereka jadi pas lagi di situ kita ngobrol-ngobrol. Udah ini kita injilin, kita bersaksi tentang kita gitu. Hidup kita gimana Tuhan menyelamatkan kita gitu ya. Jadi pakai setiap bakat yang ada dalam hidup kita gitu. Apa yang olahraga gitu atau apa. Semua pakai untuk banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan yang mengerti kata amin. Murid Yesus ada namanya Petrus, ada namanya Andreas. Petrus jago banget ngomong. Jago banget. Ya dia menjadi pengkhotbah gitu ya. Pengkhotbah. Dia berkhotbah 3.000 orang datang. 3.000 orang bertobat gitu ya. Andreas gak bisa khotbah. Waduh, gak bisa khotbah nih, boro-boro nih gimana gitu ya. Akhirnya Andreas hanya jagonya ngajak-ngajak orang. Makanya dia ngajak Petrus. Jadi pertama adalah yang kenal Tuhan Yesus adalah Andreas. Dia gak bisa khotbah, dia cuma terus. Ini deh, saya kenal Mesias, sini yuk, banyak. Dia cuma jago ngajak. Jadi apapun talenta kita, belum 1 atau 2 atau 5. Kalau kita misalnya saya cuma punya 5 roti 2 ikan. Apa gunanya ya buat 5.000 orang? Pakai talenta kita walaupun sekecil apapun. Pakai untuk kepentingan Tuhan. Jadi Petrus pun, Andreas pun itu dipakai sama Tuhan. Seberapapun talenta kita, mari kita pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Yang keempat adalah hubungan. Ya, jadi saya percaya gini,
kita di tempat ini, kita mungkin profesinya ada yang usahawan, ada yang kerja biasa, ada yang ibu rumah tangga gitu. Hubungan itu jangan sampai kita putuskan satu dengan lain. Baper, sama tetangga baper, sama apa kesel, sama apa kecewa, putusin. Hubungan akan membuat kita punya akses untuk membuat kita punya hubungan gitu dengan teman-teman di sekeliling kita. Biar apa? Biar membawa mereka semua datang kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan ingatkan kita, biarlah kita menjadi saksi. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan jadi saksiku. Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Yerusalem itu apa? Yerusalem itu keluarga inti kita. Mama papa kita, saudara-saudara kita, anak kita. Itu namanya Yerusalem, itu keluarga inti. Kalau misalnya hari-hari ini mungkin ada yang pada belum mengenal Tuhan Yesus ya. Jangan kita tutup mata, keluarga inti kita tutup mata. Udahlah mereka memang gak mau kenal Tuhan. Jangan. Mari pakai hubungan itu untuk membawa mereka mengenal Tuhan Yesus, mengenal kasih-Nya. Kalau enggak, saudara bisa bayangin enggak orang-orang yang saudara kasihi, itu mereka akan masuk ke dalam lautan api. Jadi kalau kita punya hubungan gitu, ajak doain, ingetin, bawa, layanin. Itu Yerusalem. Kalau Yudea adalah apa? Keluarga besar kita. Mungkin kongco kita, kongco kita gitu ya. Nenek, kakek, om, tante, sepupu, saudara, keponakan, semua keluarga besar kita, itu yang belum kenal Tuhan, ajak. Pakailah hidup kita untuk memperkenalkan mereka kepada Tuhan Yesus, pada kasih Tuhan Yesus. Itulah kepentingan kerajaan surga, itulah hati Tuhan. Hati Tuhan sangat ingin semua orang diselamatkan. Karena kalau enggak mereka akan masuk ke dalam kebinasaan. Orang-orang yang udah jauh dari Tuhan, yang udah meninggalkan Tuhan, itu kita ajak ke gereja. Jangan sampai kita, ya udahlah nggak apa-apa. Jangan sampai kita tutup mata. Samaria itu adalah teman-teman kita yang lebih besar lagi, teman kita, ya jadi bukan keluarga besar, tapi teman kita, rekan bisnis, bos, karyawan, tetangga, teman arisan gitu. Teman-teman kita di mana, kenalan kita, itu kita ajak, itu kita bawa, itu kita doakan. Jangan sampai kita hanya menutup mata. Itu artinya kita mempertanggungjawabkan hidup yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Karena sekali lagi, jangan sampai kita kedapatan seperti hamba yang jahat dan malas. Yang hanya hidup untuk egois diri sendiri. Saya kenal Tuhan, biar saya diselamat aja. Biar saya diberkati, biar saya nyaman hidupnya. Yang lain ya terserahlah. Jangan seperti itu akan kedapatan sebagai hamba yang jahat dan malas di hadapan Tuhan. Kita semua gak ada yang mau ya menjadi hamba yang malas dan jahat. Tapi kita semua mau pada waktu mungkin Tuhan Yesus datang atau kita terlebih dahulu berpulang gitu ya. Waktu Tuhan ketemu kita pengen ya Tuhan berkata, well done, engkau hamba yang baik dan setia. Ya, di Matius 28 firman Tuhan berkata gini, perintah untuk memberitakan Injil. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi perintah memberitakan Injil itu adalah perintah dari Tuhan kita kepada kita sebagai hamba-hambanya. Biarlah kita, kalau kita bilang saya hamba Tuhan, dia adalah Tuhan kita. Biarlah kita menjadi hamba yang baik yang melakukan perintah Tuhannya. Tuhan bilang beritakan Injil, artinya di dalam hubungan kita, di dalam waktu kita, di dalam bakat kita, dengan uang kita, kita lakukan. Kita jangkau jiwa-jiwa, bawa mereka mendekat kepada Tuhan, bawa mereka mengenal kasih Tuhan. Bahwa mereka menerima keselamatan daripada Tuhan. Di 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan gini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya firman Tuhan ingatkan, layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Kita adalah pengurus, kita adalah pengelola, kita bukan milik kita lagi, hidup kita bukan milik kita, tapi kita mengelola. Kita mengurus, makanya gak bisa sesuka-sukanya kita. Ya, jadi Tuhan ingatkan kita, biarlah kita tiap-tiap orang menjadi pengurus yang baik, hamba yang baik dan setia, pengurus yang baik. Di Filipi 2 ayat 4 dikatakan gini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi jangan sampai kita cuma perhatikan diri sendiri. Masalah udah begini banyak Bu, saya suruh perhatiin kepentingan orang lain Bu. Masalah saya aja gak kelar-kelar Bu, mikirin orang lain Bu. Ya ampun Bu gitu. Jangan sampai seperti itu, amin. Tuhan ingatkan kita perhatikan kepentingan orang lain juga. Itu adalah berarti kita sebagai hamba yang mementingkan kepentingan kerajaan surga. Kalau ke orang-orang lain, kalau kita udah selamat, puji Tuhan.
Tapi kita perhatikan teman-teman kita, perhatikan keluarga kita, perhatikan orang tua, mungkin anak kita. Perhatikan kenalan-kenalan kita, rekan-rekan kita. Mereka belum kenal Tuhan, mereka tuh kalau mereka berpulang itu mereka akan masuk ke dalam api, lautan api. Dan kalau kita tahu Tuhan tuh hatinya sangat ingin rindu mengasihi jiwa-jiwa. Kita harus ngerti itu kerinduan Tuhan. Tuhan pengen lewat hidup kita semakin banyak jiwa tuh dimenangkan buat Tuhan. Semakin banyak jiwa tuh diselamatkan. Mereka gak harus masuk dihukum dalam kekekalan, tapi mereka terima keselamatan. Dan itu Tuhan mau pakai kita semua. Ya, jadi kalau misalnya hari ini kita ada di tempat ini, saya percaya kita ada di tempat ini, mungkin ada orang-orang yang sebelum itu mereka datang ke kita, mungkin ngajakin kita ke gereja, mungkin ngajakin kita live, mungkin doain kita. Ya, jadi kalau kita ada di tempat ini, itu bersyukur ada orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi dia mementingkan kerajaan surga. Sama seperti itu, biarlah hidup kita juga jangan kita pakai sekarang Tuhan udah menyelamatkan kita, udah hidup buat diri saya sendiri. Saya yang penting mati masuk surga. Jangan seperti itu. Itu akan jadi hamba yang jahat dan malas. Tapi biarlah kita jadi hamba yang baik dan setia. Kita lakukan hidup kita ini untuk apa? Untuk biar banyak jiwa juga dimenangkan. Untuk kepentingan kerajaan surga. Jadi mari kita bersaksi, ajak orang, doain orang. Amin. Ya, jadi kalau kita mengerti pengorbanan Tuhan yang begitu besar, jangan kita egois untuk diri sendiri. Yang penting saya sudah diselamatkan, yang penting keluarga saya sudah diselamatkan, mama, papa, orang tua, anak, saudara semua sudah selamat, selesai. Jangan. Itu adalah artinya kita tuh hidup kita egois gitu ya. Mari kita sungguh-sungguh pakai hidup kita ini juga untuk kepentingan kerajaan surga. Di Matius 25 ayat 21 dikatakan gini, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hambaku yang baik dan setia. Jadi waktu kita menjangkau jiwa, kita memenangkan jiwa, ya mungkin talenta-talenta yang Tuhan berikan, waktu kita, bakat kita, hubungan, ya kan, semua yang Tuhan berikan itu, waktu kita lakukan, Tuhan ingatkan kita untuk jangan cuma jadi hamba yang baik, tapi hamba yang baik dan setia. Mungkin hari-hari ini kita pikir dulu waktu pertama kita kenal Tuhan, wih kita, gitu menggebu-gebu, Cim, Eko, ayo ke gereja. Ayo sini saya doain gitu. Bernyalah ayo, kenal yang belum kenal Tuhan ayo udah ajang-ajang. Tapi mungkin hari-hari ini banyak mungkin ekonomi lagi tidak baik gitu ya. Mungkin kondisi tidak baik, di keluarga tidak baik semua. Jangan-jangan kita sudah mulai kehilangan api kita yang pertama. Jangan-jangan kita sudah mulai kehilangan kasih kita yang pertama. Tuhan ingatkan kita setia. Jangan sampai kita dengan banyaknya kekhawatiran dunia atau mungkin tantangan-tantangan atau mungkin godaan, ujian, kompromi dosa. Bikin kita akhirnya tidak setia. Kita dulu sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh doain orang-orang, sungguh-sungguh ajakin teman-teman ke gereja. Tapi jangan sekarang, udah. Sekarang waktunya saya meniti karir. Karena udah. Waktunya saya untuk keluarga saya. Saudara, saya dari kecil, dari remaja. Sampai sekarang dengan berbagai musim, lagi musim sekolah, lagi musim kuliah, lagi musim kerja, saya tetap melayani Tuhan, tetap jangkau jiwa-jiwa, tetap menangkan jiwa-jiwa. Sekarang pun di persekutuan di kantor saya kantor ya, bekerja, saya ajakin teman-teman saya di sana untuk terus kenal Tuhan, yang udah jauh dari Tuhan, ajak lagi, biar mereka enggak jauh dari Tuhan gitu. Anak-anak muda pun saya tetap terlibat dengan mereka, untuk apa? Banyak juga memenangkan jiwa, gitu, itu terus setia. Anak-anak kecil pun saya sering ketemu mereka mikirin gimana ya biar anak-anak kecil juga dimenangkan buat Tuhan. Jangan sampai kita, ini udah bukan waktunya. Itu udah zaman dulu. Sekarang udah musimnya, sekarang udah bukan musim duren, tapi musim mangga. Bukan, memenangkan jiwa, menjangkau jiwa itu gak ada musimnya, itu adalah musim seumur hidup kita. Kalau kita mau kedapatan sebagai hamba yang baik dan setia. Ya kalau kita Tuhan sudah naik ke surga dan Tuhan akan turun lagi ke bumi. Untuk apa? Dia akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Ya kalau apakah kita dipanggil terlebih dahulu sebelum Tuhan datang ya. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Apakah kita kedapatan sebagai hamba yang baik, yang setia. Yang mengelola semua talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kepentingan kerajaan surga, kepentingan jiwa-jiwa, atau kita hanya untuk diri kita sendiri gitu ya, menjadi hamba yang jahat dan malas. Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada kita, sama seperti yang tadi, seorang yang sedang bepergian ke luar negeri. Tuhan terangkat ke surga dan dia akan turun lagi.
Dia akan seperti Tuhan yang meminta pertanggungjawaban kepada kita hamba-hambanya. Apa yang kamu lakukan dalam hidup kita? Itu talenta-talenta, waktu, uang, hubungan, bakat. Apa yang kita lakukan itu untuk kepentingan kita sendiri atau kepentingan kerajaan surga. Bawa jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan datang kepada Tuhan. Itu yang akan Tuhan tanya. Itu yang akan, kalau yang kita setia, kita akan menjawab pujian. Kita akan dapat perkara-perkara besar, memerintah dengan Tuhan, kemuliaan, kehormatan. Tapi kalau kita kedapatan, hidup untuk egois diri sendiri, kepentingan diri sendiri, kita akan menjadi hamba yang jahat dan malas di mata Tuhan. Kesimpulan tentang hamba yang baik dan setia adalah yang pertama, hidup kita adalah milik Tuhan. Amin. Yang kedua, pakai hidup kita bagi Tuhan. Yang ketiga, menjangkau dan memenangkan jiwa sampai akhir. Sampai Tuhan datang atau kita yang sudah berpulang terlebih dahulu. Tapi pakai hidup kita sungguh-sungguh untuk menjadi hamba yang baik dan setia. Mengerti katakan amin.